Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang begitu mencintai setiap kita. Dia begitu mencintai kita, dia bahkan mau memberikan semuanya di tengah-tengah kita. Tapi ada orang bertanya, Bev, kenapa aku tidak bisa mengalami terobosan di saat Tuhan mau memberikan tahun terobosan? Kenapa aku tidak bisa menerima yang ilahi di saat Tuhan mau memberikan yang ilahi? Apakah Tuhan pilih kasih? Firman Tuhan berkata, aku tidak bisa memberikan anggur yang baru kepada kirbat yang lama. Dan tahukah engkau kenapa banyak dari kita koyak berkat Tuhan? Karena tanpa sadar hati kita masih menggunakan kirbat yang lama. Tapi yang aneh, Yunani dikatakan dalam bahasa Yunaninya, arti kata kirbat adalah askeo. Dan arti kata askeo adalah to train, untuk Tuhan memproses hati kita. Dan yang kedua, to stretch, untuk men-stretch setiap wadah yang Tuhan mau berikan dalam hidup kita. Hari ini saya tahu dengan sangat Tuhan sedang bergairah untuk membawa kita ke dalam berkat terobosan di tengah-tengah kita. Tapi sebelum Tuhan memberikan setiap berkat demi berkat, bolehkah sore hari ini Tuhan men-stretch askeo wadah di dalam hati kita? Mari taruh tanganmu di hatimu. Tuhan Yesus stretch wadah di hati kami, biar kami bisa menerima semua berkat ilahi yang hari ini Engkau curahkan di tengah-tengah kami. Dan aku berkatakan demi nama Tuhan Yesus, setiap anggur ilahi yang Tuhan curahkan dalam hati kami tidak akan pernah koyak di dalam nama Tuhan Yesus. Tetapi itu akan berbuah berlipat kali ganda. Begitu dahsyat. Kami buka hati kami selebar-lebarnya. Kami buka wajah hati kami, kirbat kami. Berikan hati yang baru tengah-tengah kami. Dan kami akan keluar dari tempat ini sebagai pemenang yang memegang perjanjian demi perjanjian. Dan kami akan taklukkan bangsa ini untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk saudara. Saudara, saya akan sharing begitu singkat, karena habis ini ada Bu Iin, ada Bu Nani, ada hamba-hamba Tuhan yang lebih dahsyat dan sangat dahsyat. Saudara masih semangat? Saudara, tahun 2005 waktu saya datang ke sini, saya kayak bayi-bayi, anak saya dan sebagainya, masih ribut kiri kanan. Tapi hari itu saya nggak bisa pungkiri, saya tahu ada Tuhan. Dan waktu ada Tuhan itu saya doa, di tengah kacaunya junior masih kacau, masih main-main, saya bilang, Tuhan, aku mau hidup dalam lawatan. Aku mau hidup untuk lawatan. Dan aku tahu I want more, Tuhan. Dan saudara tahu, hari ini Tuhan sedang beracara di tengah-tengah kita dengan begitu dahsyat. Nah saudara, izinkan saya berkata, ini baru setapak awan di tengah-tengah bangsa kita. Sesuatu yang dahsyat Tuhan sedang siapkan di tengah-tengah kita. Saya mau buka satu ayat Kejadian 27, ayat 27. Lalu datanglah Yakub dekat-dekat dan diciumnyalah ayahnya. Ketika Ishak mencium bau pakaian Yakub, kata Ishak mencium dalam bahasa Ibrani dalam akar katanya ruah. Ketika Ishak mencium, apa yang terjadi? Apa yang Ishak smell? Apa yang Ishak cium? Ishak sedang mencium alam roh. Itu makanya dikatakan ketika ruah, ketika Ishak mencium bau pakaian Yakub, langsung dikatakannya lah, diberkatinya lah dia. Siapa yang hari ini mau diberkati oleh Tuhan? Jehovah Allah semesta langit. Ketika Ishak mencium bau pakaian Yakub, saudara, hari itu seharusnya berkat Tuhan bukan turun pada Ishak, bukan turun pada Yakub, tapi turun pada Esau. Tapi apa yang terjadi sehingga alam roh berubah total, dan itu semua berubah total ketika Ishak mencium bau pakaian Yakub. Saudara, satu hal, kalau saya boleh ulang waktu, ini akan saya lakukan. Saudara boleh tanya sama Sasa, saudara boleh tanya sama Kosem, saudara boleh tanya sama Cikes, saudara boleh tanya sama Ala, saudara boleh tanya sama AL. Kalau saya boleh ulang waktu satu kali lagi,
hal pertama yang saya lakukan, saya akan datang sekali lagi ke kaki engkong saya. Dan saya akan bilang, Kong, doain Bevis satu kali lagi. Saudara, tanpa sadar, kita suka menganggap remeh dari kata blessing, dari kata covenant, dari kata perjanjian. Karena kita berpikir itu cuma hamba Tuhan yang cuap, dan cuap. Tapi kata dari hamba Tuhan yang cuap ini, hidup Yakub, destiny Yakub diubah sampai dalam kekekalan. Dan hari itu, apa yang Ishak cium? Saat Ishak mau memberkati Yakub, Ishak mencium di alam roh, di ruah. Ishak mencium ambisi ilahi di dalam hatinya. Saudara, berkat Tuhan, dia mau mencurahkan semuanya. Tapi kadang, bahkan selalu, bukan tentang sang pemberi berkat, tapi kadang tentang sang penerima berkat yang memiliki ambisi ilahi untuk menarik berkat Tuhan tercurah di tengah-tengah kita. Hari ini, bolehkah Tuhan tanamkan ambisi ilahi itu sekali lagi di dalam hati kita? Apa yang membuat Elisa menerima perjanjian Elia di tengah ratusan nabi yang mengikuti Elia? Karena di dalam hati Elisa ada ambisi ilahi yang membuat berkat Tuhan tersedot dan dia berjalan dalam urapan. Apa yang membuat Daud berbeda dengan Saul, walaupun hidup Daud jauh lebih kacau? Karena di dalam Daud dia punya ambisi ilahi. Apa yang membuat kota Soe dilawat Tuhan? Apa yang membuat Wales dilawat Tuhan? Apa yang membuat Argentina dilawat Tuhan? Apa yang membuat orang-orang mengalami lawatan Tuhan? Di tengah Tuhan yang sama. Karena di tengah kelompok-kelompok orang, akan selalu Tuhan bangkitkan di tengah generasi kita orang-orang yang memiliki ambisi ilahi, yang menarik api lawatan Tuhan dicurahkan di tengah-tengah kita. Dan saya percaya, saya sedang melihat orang-orang yang memiliki ambisi ilahi itu yang menarik berkat Tuhan dicurahkan. Tapi saudara, yang lebih dahsyat lagi, hari itu seorang hamba Tuhan besar yang gak lain dari engkau saya, yang saya sangat bangga, dibawa Tuhan ke Israel. Dan di Israel tiba-tiba Tuhan muncul di tengah malam. Dan Tuhan bertanya sama Pak Yusak Cipto, Yusak, seperti aku datang pada Salomo, demikian aku datang padamu. Engkau mau apa? Kamu mau apa Yusak? Kamu mau apa? Dan saudara tahu hari itu Pak Yusak, engkau, dia tulis, dia ambil kertas dan dia tulis semua permintaannya. Dia tulis, aku mau rumah, aku mau mobil, aku mau uang deposito buat anak-anakku, aku mau semuanya, aku tulis yang banyak. Dan Pak Yusak pikirin itu cukup lama. Pak Yusak bilang, Bev, engkau pikirin itu sampai detail-detailnya. Waktu itu Bevis belum lahir. Kalau Bevis lahir, udah Bevis itu, udah engkau tulis nama Bevis di kertas itu. Dan habis itu setelah engkau tulis semuanya, engkau mau angkat itu di hadapan Tuhan. Tiba-tiba Roh Kudus beracara. Dan Roh Kudus bilang, Yusak, apakah benar itu yang engkau mau? Dan hari itu Pak Yusak bilang, Pak Yusak lihat kertasnya. Dan Pak Yusak taruh kertasnya. Dan Pak Yusak bilang, ya Tuhan, aku ini hambamu. Aku ini cuma jongosmu. Dan bukan ini permintaan jongos. Dan Pak Yusak taruh kertasnya. Pak Yusak robek kertas lamanya. Dia buang kertas, semua permintaannya itu dia buang ke tong sampah. Dia ambil kertas baru. Dan dia cuma tulis satu kalimat. Menyenangkan hati Tuhan setiap waktu. Saudara, hari ini kita semua mau financial freedom. Kita semua, saya pun mau berkat Tuhan secara finansial yang begitu dahsyat. Tapi tanpa maksud merendahkan, izinkan saya berkata, buat Tuhan berkat finansial adalah berkat yang sangat murah. Pak Yusak pernah doa, Tuhan, tendang aja kerikil di surga, itu emas berapa kilo? Buat Tuhan finansial adalah berkat yang sangat murah. Tapi saudara tahu, buat Tuhan berkat yang sangat precious dan berharga, yang sampai Tuhan rela obrak-abrik dunia ini cuma cari satu anaknya aja. Apa? Ketika ada anak-anaknya
yang memiliki ambisi ilahi dalam hidupnya hanya untuk satu hal, menyenangkan hati Tuhannya setiap waktu. Kalau ada satu warisan, ada satu perjanjian yang saya mau doakan saudara, biarkan Tuhan taruh di hati kita, menyenangkan hatinya setiap waktu. Kapan gerbang lawatan bisa terbuka atas bangsa kita? Kapan the years of open gate dan gate of revival itu bisa terbuka di tengah kita? Kapan? Saat ada anak-anaknya berdiri dengan ambisi ilahi. Saya pernah berkata, saya rindu Bahtera waktu 2005 datang dengan kehausan dan dengan kelaparan. Dan hari ini saya lihat saudara datang dengan kehausan dan dengan kelaparan. Dan hari ini sebentar sebelum saya selesai saudara, sebelum saya selesai, ini akan kita lakukan. Kita akan sama-sama satukan ambisi ilahi dalam setiap kita. Kita akan sama-sama satukan kehausan dan kelaparan Tuhan di tengah-tengah kita. Kapan gerbang lawatan itu terbuka? Ketika ada kehausan dan kelaparan yang terangkat di tengah-tengah kita. Dan itu akan menarik api lawatan turun di tengah-tengah bangsa kita. Dan itu akan mengubahkan semuanya. Saudara, bukankah itu mimpi kita yang Yoel katakan? Bukankah itu mimpi kita yang Yoel katakan? Kemudian daripada itu akan terjadi, Yoel 2 ayat 28, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, teruna-terunamu akan mendapat penglihatan. Dan dikatakan di ayat paling terakhir Yoel 2 ayat 32, apa kuncinya? Yoel 2 ayat 32, lawatan hari Tuhan itu terjadi. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan. Hari ini, kapan orang bisa berseru kepada Tuhan? Ketika kehausan dan kelaparan menguasai bangsa kita. Hunger and thirst for the Lord. Dan hari ini, biarkan roh, haus dan lapar sekali lagi kita aktifkan di hadapan Tuhan. Sampai kita lihat lawatan terbesar terjadi di tengah-tengah kita. Saudara, satu video simpel yang saya mau putar, boleh tampilin video singkat. There's a day of judgment coming. God is a holy God, and you and I are going to stand back. Depan Tuhan, di hadapan Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Semuanya itu bisa. Aku akan turun, aku akan take over semuanya. Aku akan teruskan Indonesia karena penyembahanmu membuat aku bertempur untuk Indonesia. Lawatan hari ini ada di tengah kita. Para pembawa lawatan, mari bangkit berdiri, angkat kedua tanganmu di hadapan surga. Para pembawa lawatan, bukankah ini mimpi yang pernah diceritakan oleh Pak Petrus Agung?
Bukankah ini mimpi yang pernah dinyanyikan oleh Pak Daniel? Bukankah ini mimpi yang pernah diceritakan oleh Pak Yusak? Satu hari kelak kita akan kembali ke surga. Dan satu hari kelak kita akan berkata, Kong, di zamanku lawatan benar-benar terjadi, Kong. Apa yang pernah dikhotbahkan engkau Pak Agung, Pak Daniel, itu bukan dongeng belaka, itu adalah ya dan amin. Saudara, mungkin beberapa dari engkau punya saudara keluarga yang meninggal di tengah lawatan dan dicatat sebagai martir. Salah satunya mama saya meninggal dalam lawatan dan dicatat sebagai martir. Dan demi detik itu, sampai detik ini, sampai saya ke surga, saya akan selalu berkata, Tuhan, apa yang pernah ditabur oleh pendahulu-pendahulu kami, lawatan terbesar itu harus terjadi di tengah-tengah kita. Saya tahu iblis sangat ketakutan detik ini. Saya tahu itu. Karena akan ada ribuan pasukan Tuhan yang sepakat dengan haus dan lapar mendobrak gerbang lawatan. Saya tahu itu. Mari angkat kedua tanganmu di hadapan surga. Dan saya mau dalam hitungan ketiga, semua bahasa roh dengan kuat dari ujung sampai ujung. Kita adalah pahlawan Tuhan. Kita adalah pelari terakhir sampai gerbang lawatan terbuka di tengah-tengah kita. 1, 2, Saudara, ini ada cuplikan dari lawatan demi lawatan, dari bangsa ini sampai luar negeri. Tapi saya mau berkata demi kasih Tuhan, ini baru setapak awan, karena Tuhan jadikan hujan awal dan hujan akhir di tengah-tengah. Hari ini saya minta kiri kananmu, gandeng kiri kananmu. Gak peduli engkau dari kota mana, gak peduli umurmu berapa, gak peduli jabatanmu apa. Yang aku tahu, lawatan terbesar harus terjadi sampai miliaran jiwa diselamatkan. Come on, katakan dengan iman. Miliaran jiwa diselamatkan sampai genap semua yang hidup kami lakukan sebagai terbukalah gerbang lawatan atas bangsaku.